Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali dalam YouTube channel kami Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang pastinya selalu inovatif, informatif, dan inspiratif. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, saat ini saya beserta kru yang bertugas menghadiri sebuah pondok pesantren putra dan putri. Di sini adalah pondok pesantren Al-Khalili Maunasari di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Agus Mahmud Isa Mudofar dan juga Ibu Nyai binti Masruroh yang sudah hadir di sini juga. Dan Bapak Ibu sekalian, kami di sini juga ditemani oleh para pengawas madrasah dan juga Bapak Syaikul Hadi SAG MPLI selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang sudah hadir di sini. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa perlu berlama lagi, kita di sini akan sedikit berbicara mengenai histori atau profil. Ini adalah pesantren putra putri yang juga ada madrasahnya ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada MTS dan juga madrasah aliyahnya. Dan bagaimana sih kurikulum yang ada di sini dan apa saja keunggulan dari pesantren ini? Langsung saja kita bertanya kepada Bapak Kiai Agus Mahmud. Assalamualaikum Bapak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami terima kasih sudah mempersilahkan kami kru dari Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang sudah ada di sini Bapak nggih. Baik. Seperti di episode-episode kami sebelumnya, ketika kita berkunjung ke salah satu pesantren, yang pertama kita tanyakan di sini adalah profil, di mana nantinya juga menyangkut histori Bapak. Jadi mungkin bisa diceritakan kepada viewer dari channel kami, mungkin awal berdirinya itu sekitar tahun berapa Bapak? Kalau dulu sejak nenek saya itu sudah ada santrinya, sudah ayah saya juga sudah ada santrinya, namun belum ada izinnya. Terus sampai generasi saya carikan izin, mulai dari yayasan sampai izin pondok pesantren, madrasah diniyah dan madrasah aliyah juga madrasah sanawiyah. Izinnya turun pondok ini kurang lebih tahun 2016. 2016. Oke. Baik. Kalau dilihat dari izinnya turun beberapa tahun lalu, saya tadi sudah mengelilingi di sini Bapak ya, dari gedungnya, kemudian kalau nggak salah tadi sudah sedikit kita bercengkrama, tadi lebih dari 200 siswa nggak Bapak? 240 itu perkembangan yang sangat luar biasa, kurang lebih berjalan 5 tahun ini gitu Bapak. Kalau seputar histori tadi turun izinnya 2016, mungkin bisa diceritakan bagaimana kurikulum yang ada di sini Bapak? Ya, kalau yang MTS dan MA itu kita mengikuti Departemen Agama. Di sini kalau tentang pondok pesantren kita mengacu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur seperti Kitab Amriti dan Kitab Al-Fatih bin Malik. Juga nanti kalau punya kemampuan saya lanjutkan ke Kitab Balaghah. Oh begitu. Terus tentang fikihnya kita mengacu ke Kitab Fathul Qorib. Yang sudah aliyah Al-Fatih bin Malik itu mengacu Kitab Fathul Mu'in, dan nanti di atasnya kita mengacu Kitab Fathul Wahab. Oh begitu. Jadi memang kolaborasi Bapak dengan kurikulum yang ada di pesantren yang juga ada di sini program tahfidz. Ibunya itu juga hafizah, maka juga punya program unggulan tahfidz. Oh ya, salah satu program unggulannya di sini Bapak ya. Jadi selain matang dalam intelektual, dalam akademis, tetapi kita di sini ada program unggulannya, program tahfidz seperti itu. Baik. Jadi mungkin ada spesifikasi program khusus Bapak selain tahfidz atau yang lebih menonjol di sini atau lebih unggul gitu. Setelah tamat aliyah di sini ada saya beri program takhusus. Takhusus itu bisa membaca kitab kuning, mungkin tidak dimiliki oleh pondok-pondok lain. Kitab gundul itu tidak ada harokatnya, tidak ada terjemahnya, tapi bisa membacanya. Mulai dari tafsir Jalalain, kalau fikihnya kitab Al-Qorib, lalu di atasnya kitab Fathul Mu'in,
bukan bisa baca Quran tapi bisa mengetahui kandungan maknanya. Oh begitu, ya. Jadi memang difasilitasi khusus dengan program-program pemahaman Khusus, kitab-kitab, iya. Bapak ya, selain tahfidz seperti itu. Nggih. Ini ada beberapa pertanyaan juga sih Bapak seputar pertanyaan yang sudah masuk di Kementerian Agama sendiri. Karena kan dari pesantren ini juga juga mengikuti program yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Yang ingin kami tanyakan di sini mengenai feedback Bapak yang pertama ya. Jadi timbal baliknya. Jadi yang pertama, sejauh mana sih Bapak atau semacam program atau kebijakan dari Kementerian Agama sendiri terhadap pesantren, apakah bisa diterima atau bagaimana Bapak? Alhamdulillah bisa diterima. Bisa diterima Bapak ya, semacam emis, kemudian ada kebijakan-kebijakan lain seperti itu nggih. Dan apakah memang sepenuhnya sudah dijalankan sendiri oleh pesantren yang ada di sini? Alhamdulillah pondok ini selalu aktif mengikutinya. Oh aktif nggih Bapak nggih. Jadi untuk biasanya ada emis, ada kelengkapan dari berkas atau mungkin data-data itu bisa mengikuti bisa seperti mengikuti itu. Oke, alhamdulillah. Baik pemirsa, itu tadi jelaskan masalah program-program unggulan yang ada di pesantren ini. Nah, sekarang kita akan tanyakan seputar perkembangan Bapak nggih. Perkembangan setiap tahunnya pasti yang namanya pesantren ada progres, penambahan siswa, penambahan program dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa yang ada di mana, mungkin disampaikan kepada pemirsa khususnya viewer dari YouTube channel Kemenak Kabupaten Ponorogo, silakan. Dulu setelah saya menikah, santri putri itu awalnya juga hanya satu dan itu pondoknya kecil dan jelek itu. Diawali dari putra dulu nggih? Ya. Oke. Dari pondok putra awalnya muridnya hanya kurang lebih 5. Nah, bertambah. Saya buatkan izin, ternyata santri putra tambah semakin banyak. Itu ibu punya santri putri pertama kali juga hanya 1. 1 tambah lagi 2, 3, semakin banyak sampai sekarang ini. Terus untuk saya sendiri sama ibu karena ibu itu hafidz Quran, tiap hari ya doanya ini membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Untuk saya ibadah yang paling suka ibadah saya itu saya puasa sampai 17 tahun saya dulu. Tiap hari itu saya puasa, ya enggak punya niat apa-apa, niatnya pokoknya mengabdikan diri sama Allah itu aja. Ya saya sekarang sudah enggak puasa, paling Senin Kamis itu aja sekarang. Nggak seperti yang dulu lagi. Berarti memang diawali dari santrinya yang sedikit Bapak ya, dimulai sendiri. Hanya satu-satu. Oh gitu. Oke, baik pemirsa, dari awal yang tadi diinformasikan dari Bapak Kiainya, diawali dari 1, kemudian tuh jadi 2, 3 dan sampai hingga saat ini dari izin yang keluar dari 2016 hingga saat ini sudah ada 240 Bapak ya yang hadir di sini dan belum terhitung alumninya Bapak pastinya ya. Yang pastinya kemampuan tidak perlu diragukan lagi karena di pesantren ini merupakan kolaborasi akademis dan juga tadi ada beberapa tradisi yang dijalankan seperti pemahaman beberapa kitab yang diajarkan di pesantren ini. Sangat menarik sekali ya pemirsa. Baik pemirsa, itu tadi seputar pendapat dari Bapak Kiai yang sudah memberikan informasi dari histori program dan lain sebagainya. Nah sekarang giliran kita akan menanyakan bagaimana sih bukan hanya peran pengawas tetapi di sini pendapat pengawas mengenai pondok pesantren yang berdiri izinnya keluar mulai tahun 2016 hingga saat ini yang perkembangannya sudah lumayan pesat. Monggo Bapak, kami persilakan. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Pondok Pesantren Al-Fakir Maunasari kehadiran beliau Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang pertama kali dari Pak Kepala Kantor bisa hadir di Pondok Pesantren ini. Saya sebagai pengawas dan tim pengembang di pondok ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyambut kehadiran dari tim Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, terutama beliau Bapak Kepala Kantor. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk perkembangan pondok ini luar biasa, bahwa diawali dari Pondok Pesantren Salafiyah, kemudian tahun 2015 izin operasional untuk MTSMA sudah kita peroleh dari Kementerian Agama.
sehingga perkembangan siswa dari awal yang begitu sedikit sekali tadi disebutkan oleh Pak Yai, alhamdulillah hari ini sudah mencapai 240 santri yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, ada yang dari Magetan, Trenggalek, juga luar Jawa dari NTT, bahkan dari Jawa Tengah yang paling banyak itu dari Purwantoro, dari Wonogiri dan sekitarnya. Alhamdulillah dari perkembangan inilah bahwa ternyata pondok pesantren menjadi pilihan masyarakat dalam mendidik putra-putrinya, apalagi pada saat ini di masa pandemi ini mengalami peningkatan yang luar biasa, terutama untuk santri baru ini 2 kali lipat tahun kemarin, tahun ini untuk MTS maupun MA juga termasuk Madin, sehingga kami mengucapkan terima kasih pada kantor Kementerian Agama yang telah memberikan motivasi hari ini pada para pendidik, juga keluarga besar Pondok Pesantren Al-Khalil Maunasari. Mudah-mudahan ke depan menjadi pondok pesantren yang eksis dan menjadi pilihan masyarakat di wilayah barat kota Ponorogo. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak merupakan perwakilan dari pengawas yang tadi sudah memberikan sambutan dalam kunjungan kali ini. Sebelum kita akhiri episode kali ini, kita akan dengarkan motivasi terlebih dahulu dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo yang sudah dari sini. Kami persilakan Bapak Syekhul Hadi untuk memberikan motivasi, Bapak. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Jadi kami yang saya hormati dan Bapak Ibu yang hadir, kami merasa bersyukur dan merasa berbangga bisa mengetahui secara langsung Pondok Pesantren Al-Khalili Maunasari, di mana kami selama ini mendengar bahwa progres dan perkembangan yang pesat pondok pesantren ini begitu yang kami dengar dan harum namanya, sehingga kami ingin secara langsung mengetahui bagaimana di lapangan. Dan jelas kami tentu berharap dan merasa gembira, berharap bahwa pondok pesantren ini ke depan semakin maju, semakin bisa bermanfaat, maslahat bagi umat, dan bisa menjalankan sebagai fungsi-fungsi dakwah, fungsi pendidikan, fungsi pemberdayaan masyarakat, sehingga kita di Kementerian Agama bisa turut berbangga bahwa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Ponorogo ini semuanya bisa berkembang dengan baik, karena ini bagian dari kita untuk sambang pondok pesantren barangkali seperti itu, sambil kita juga ingin bersilaturahim dengan para pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan ke depan kita semuanya selalu terus lebih baik dan bisa lebih meningkatkan lembaga pondok pesantren dan juga lembaga madrasah dini yang ada di dalamnya semuanya dengan sebaik-baiknya. Ini tuh harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan sepatah dua patah kata pada acara sambang pesantren pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah antusias menyaksikan episode kita kali ini. Jangan lupa tetap stay tune di episode-episode berikutnya hanya di YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Saya Argaleta beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Khairun nasi anfa'uhum linnas, make change, make history. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.